Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah kajian materi matematika pendidikan menengah atas dengan dosen pengampu Bu Mafiro Febriana MPD. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama yaitu Jumiatin dengan NIM 2017-407-001. Yang kedua, Awaliyah Gina Oktaviani dengan NIM 2017-407-012. Yang ketiga, Wilda Nur Fauzia dengan NIM 2017-407-021. Yang terakhir, Wahdatul Mubarakah dengan NIM 2017-407-036. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang transformasi dan lingkaran. Transformasi merupakan proses perpindahan suatu titik atau garis atau bidang menjadi bayangan titik atau garis atau bidang tersebut. Sifat-sifat transformasi. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, dilatasi atau perkalian. 1. Translasi atau pergeseran. Secara analitik, sifat translasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran oleh pergeseran, tetapi letaknya berubah. Artinya, koordinat benda setelah mengalami pergeseran akan berubah dari koordinat semula. Cara perhitungan pada sifat translasi yaitu A dengan X dan Y ditranslasikan dengan T, A, B menghasilkan A aksen dengan X ditambah B, Y ditambah B. 2. Refleksi atau pencerminan. Suatu objek jika direfleksikan letaknya akan berubah, namun bayangan dengan bentuk dan ukuran akan tetap sama. Cara perhitungan pada sifat translasi. Yang pertama, pencerminan terhadap titik asal 0,0. Jika koordinat A, B direfleksikan dengan C, O 0,0 akan menghasilkan A aksen dengan koordinat min A, min B. Dengan koordinat min A, min B sama dengan matriks min 1, 0, 0, min 1 akan dikalikan dengan A, B. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X dengan garis Y sama dengan 0. Jika koordinat A, B direfleksikan dengan C, sumbu X akan menghasilkan A aksen dengan A min B dengan A min B sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan AB. Yang ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y dengan garis X sama dengan 0. Koordinat A, B direfleksikan dengan C, sumbu Y dengan matriks min 1, 0, 0, 1 akan menghasilkan A aksen min A, B dengan min A, B sama dengan matriks min 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan A, B. Yang terakhir yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Koordinat A, B direfleksikan dengan C, Y sama dengan X akan menghasilkan A aksen dikalikan dengan B, A. Dengan B, A sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikalikan dengan A, B. Selanjutnya adalah sifat-sifat translasi atau pergeseran. A. Bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Sifat-sifat refleksi atau pencerminan. A. Bangun atau objek yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Jarak bangun dari cermin datar adalah sama dengan jarak bayangan dengan cermin tersebut. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Titik, bidang, dan kurva bila diputar tidak berubah bentuk dan ukuran, tetapi mengalami perubahan posisi atau letak. Rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat dirumuskan dengan A, B dirotasikan dengan titik O 0,0 sebesar 90 derajat akan menghasilkan A aksen dengan titik min B, A. Yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Bentuk suatu objek bila dilatasi tidak akan berubah, tetapi ukuran objek yang dilatasi akan berubah. A.
Dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K dirumuskan dengan A, B. Didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala K akan menghasilkan A aksen dengan titik KA, KB. B. Dilatasi dengan pusat P, Q, dan faktor skala K dirumuskan dengan A, B. Didilatasi dengan pusat P, Q, dan faktor skala K akan menghasilkan A aksen P plus K kali A min P, Q plus K kali B min Q. Mohon maaf, ada kesalahan dalam penulisan rumus, seharusnya dilatasi menggunakan huruf D, bukan R. Sifat-sifat rotasi atau perputaran. A. Bangun yang diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. B. Bangun yang diputar atau rotasi mengalami perubahan posisi. Untuk sifat-sifat dilatasi atau perkalian. A. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. B. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. C. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk. Jika 0 kurang dari K kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. D. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika negatif 1 kurang dari K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. E. Bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K kurang dari -1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Contoh soal. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Sebuah titik A 10,-8 ditranslasikan berturut-turut dengan T1 min 1,2 dilanjutkan dengan T2 1,-12 kemudian dilanjutkan lagi dengan T3 min 5,-6 dan tentukan koordinat titik bayangan A tersebut setelah ditranslasikan. Penyelesaian. Permasalahan translasi di atas dapat juga kita proses secara langsung atau tidak bertahap sebagai berikut. Titik A dengan nilai 10,-8 ditranslasikan dengan titik T1 yang bernilai -1,2 menghasilkan A aksen dengan X aksen dan Y aksen. Kemudian ditranslasikan dengan T2 yang bernilai 1,-12 yang menghasilkan A double aksen, yaitu X double aksen dan Y double aksen. Kemudian ditranslasikan lagi dengan T3 yang bernilai -5,-6 yang menghasilkan A triple aksen yang bernilai X triple aksen dan Y triple aksen. Sama dengan -5 -6 ditambah 1 -12 ditambah -1 2 ditambah 10 -8 yang menghasilkan 5 -24. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Tentukan bayangan titik A dengan nilai 1,-2 dan titik B dengan nilai -3,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Penyelesaian. Permasalahan yang dapat dinotasikan A dengan titik 1-2 dicerminkan dengan sumbu X dengan matriks 1, 0, 0, min 1 menghasilkan A aksen dengan X aksen, Y aksen. X aksen, Y aksen sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks 1, min 2 yang menghasilkan matriks 1, 2. Jadi, bayangan titik A
dengan 1,-2 setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah A aksen dengan nilai 1,2. Kemudian titik B dengan nilai min 3,5 dicerminkan dengan sumbu X dengan matriks 1, 0, 0, min 1 menghasilkan A aksen dengan X aksen, Y aksen. Kemudian X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan matriks min 3, 5 sama dengan min 3, min 5. Jadi, bayangan titik B dengan nilai min 3,5 setelah dicerminkan terhadap sumbu X adalah B aksen dengan nilai min 3,5. Kemudian yang ketiga, rotasi atau perputaran. Bidang A, B, C, D dengan titik A 0,0, titik B 4,0, titik C 4,3, dan titik D 0,3 dirotasikan sebesar 90 derajat dengan pusat titik A 0,0. Tunjukkan dan tentukan koordinat objek setelah dirotasikan. Penyelesaian. Hasil rotasi setiap titik A, B, C, dan D menghasilkan bayangan titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen yang dapat kita ketahui koordinatnya seperti pada tabel berikut. Rotasi sejauh 90 derajat dengan pusat rotasi titik A 0,0. Titik objek yang pertama titik A 0,0 menghasilkan titik bayangan A aksen 0,0. Titik B 4,0 menghasilkan titik bayangan B aksen 0,4. Titik C 4,3 menghasilkan titik bayangan C aksen min 3,4. Titik D 0,3 menghasilkan titik bayangan D aksen min 3,0. Yang keempat, dilatasi atau perkalian. Sketsalah dilatasi titik berikut. A. Titik A 1,3 dengan skala 2 dan pusat O 0,0. B. Titik B 3,2 dengan skala 3 dan pusat 0,0. Penyelesaian. Gambarlah koordinat kartesius dengan dilatasi dua buah titik dengan pusat O 0,0. Dengan demikian, bayangan titik A atau B oleh dilatasi dengan faktor skala 2 dengan pusat O 0,0 adalah A aksen 2,6 atau B aksen 6,4. Lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik yang jaraknya terhadap satu titik tertentu adalah sama atau konstan. Titik tertentu disebut pusat lingkaran dan jarak konstan disebut jari-jari lingkaran. A. Persamaan lingkaran yang berpusat di P dalam kurung 0,0 dan berjari-jari R adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. B. Persamaan lingkaran yang berpusat di P dalam kurung A, B dan berjari-jari R adalah buka kurung X sama dengan A tutup kurung pangkat 2 plus buka kurung Y sama dengan B tutup kurung pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. C. Bentuk umum persamaan lingkaran adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 plus 2AX plus 2BY plus C sama dengan 0. Dengan titik pusat P dalam kurung min A, min B dan berjari-jari R sama dengan akar pangkat A pangkat 2 plus B pangkat 2 min C. Dengan A, B, C bilangan real dan A pangkat 2 plus B pangkat 2 lebih dari sama dengan C. Kedudukan titik terhadap lingkaran. 1. Suatu titik A dalam kurung V, W terletak di dalam lingkaran yang berpusat di P 0,0 dan berjari-jari R jika V pangkat 2 plus W pangkat 2 kurang dari R pangkat 2. 2. Suatu titik A dalam kurung V, W terletak pada lingkaran yang berpusat di P
dalam kurung 0,0 dan berjari-jari R jika V pangkat 2 plus W pangkat 2 kurang dari R pangkat 2. 3. Suatu titik A dalam kurung V, W terletak di luar lingkaran yang berpusat di P dalam kurung 0,0 dan berjari-jari R jika V pangkat 2 plus W pangkat 2 kurang dari R pangkat 2. Contoh, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran yang memiliki persamaan X pangkat 2 plus Y pangkat 3 plus 10X min 8Y plus 25 sama dengan 0. Lalu, gambarkan lingkaran tersebut dalam bidang kartesius. Penyelesaian. X pangkat 2 plus Y pangkat 3 plus 10X min 8Y plus 25 sama dengan 0. A sama dengan min 5, B sama dengan 4, dan C sama dengan 25. Titik pusat dalam kurung min 5,4, jari-jari lingkaran R sama dengan akar pangkat A pangkat 2 plus B pangkat 2 min C. Akar pangkat dalam kurung min 5 tutup kurung pangkat 2 plus 4 pangkat 2 min 25 sama dengan akar pangkat 25 plus 16 min 25 sama dengan akar pangkat 16 sama dengan 4. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam pengucapan rumus atau yang lain sebagainya terdapat kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.